شفيعنا ونور قلوبنا ومولانا محمد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والصحبي وآلي أما بعد. Alhamdulillah, yang sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Bait pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah beserta keluarga. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Sama kita muliakan Ustaz Septian Zahri, yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dikabulkan segala hajat-hajatnya dari Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Segenap anak-anak Yayasan Al-Khairiyah dan juga segenap jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita berkumpul hadir istiqomah untuk duduk menghadiri majelis rutin kita, majelis malam Sabtu, majelis Miftahul Jannah, yang alhamdulillah seperti biasanya setelah kita membaca dan menjalankan, melaksanakan daripada rangkaian pengajian pada malam hari ini, kita lanjutkan dengan pembacaan daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan daripada Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomahnya kita berlanjut sampai kita menghadap pada Allah dan kita sudah diberitakan dan ditempatkan dan ditunjukkan tempat kita nantinya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minad dhulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung melanjutkan kajian kita, yaitu Al-Qismul Awal Fit Ta'at Adabul Jum'ah. Masih bagian pertama tentang ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adab-adab Jumat. Adab-adab menghadapi hari Jumat. Kemarin kita udah sampai kepada sholat Jumat, datang pertama, datang kedua, datang di jam ketiga, jam keempat, begitu. Dan terakhir, jam yang terakhir kita mendapatkan telur.
jam selanjutnya kita mendapatkan ayam, selanjutnya kambing, selanjutnya sapi, selanjutnya onta. Jadi ada berapa jam? 5 jam. 5 waktu awal untuk datang kepada sholat Jumat. Waktu pertama dari kapan mulainya? Dari habis subuh. Dari habis subuh. Nah, dibagi 5 ada tuh. Dari habis subuh sampai waktunya azan dibagi 5. Kalau emang itu 5 jam, 1 jam 1 jam. Dari jam 6 sampai jam 7 jam pertama. Jam 7 8 jam kedua. 8 9 jam ketiga. 9 10 jam keempat. 10 ke azan jam ketiga. Seandainya itu 5 jam. Nah, karena 6 jam berarti 6 dibagi 5. 6 dibagi 5. 1 jam berapa menit begitu waktunya. Walhasil itu adalah waktu-waktu kita datang kepada sholat Jumat. Nah, terus kalau yang datangnya pas udah sholat gimana? Nggak apa-apa sholat daripada nggak sholat sama sekali. Nah, lebih bagus daripada tidak sholat Jumat, tidak hadir sama sekali untuk melaksanakan sholat Jumat. Wala taq'ud, kita lanjutkan. Wala taq'ud hatta tusallit tahiyyata. Kita masih bicara mencakup daripada adab yang ke-7. Yang ke-7. Adab-adab, kita bicara kemarin adab-adab yang berapa ya? Adab-adabnya ada 7. Nah, sekarang kita bicara masih dalam bagian yang ke-7. Masih dalam lingkup yang ke-7. Wala taqud hatta tusalliyat tahiyyata. Jangan kalau kamu datang ke masjid untuk sholat Jumat, jangan kamu duduk sampai kamu sholat tahiyat masjid. Sholat tahiyat masjid. Sholli sunnatat tahiyyata raq'atai tahiyatal masjid raq'ataini lillahi ta'ala. Itu sholat tahiyat masjid. Atau dibarengi dengan sholli sunnatat tahiyatal masjid wa qabliyatal jum'ah raq'ataini lillahi ta'ala. Boleh juga. Atau bareng sama duha, sholli sunnatat tahiyatal masjid wa sunnatat duha raq'ataini lillahi ta'ala. Begitu. Atau enggak sempat sholat tahiyat karena imamnya udah khatib, kita enggak boleh. Nanti disebutkan juga kalau udah khatib kita nggak boleh sholat kecuali tahiyat masjid 2 rakaat. Tahiyat masjid 2 rakaat. Nggak boleh 4 rakaat. Itu pun 2 rakaat khafif. Begitu. Atau kita malas mau sholatnya, ya udah nggak mau sholat tahiyat karena tadi subuh kita ini nggak sholat, mau qadha, ya udah sholat qadha subuh di masjid. Cukup sebagai ganti daripada sholat tahiyat masjid, termasuk juga udah begitu. Walhasil kalau kita baru datang ke masjid, jangan langsung duduk, langsung duduk. Sholat tahiyat masjid, sholat tahiyat masjid. Terus gimana kalau males banget tuh deh, nggak bisa deh mau sholat? Nah, minimal kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil azim 4 kali kita baca. Sebagai ganti dari tahiyat masjid. Dengan catatan itu kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Tidak mampu untuk mengerjakan daripada tahiyat. Kalau bisa kerjain. Begitu. Kecuali udah males banget dah. Atau ada uzur, sesuatu yang tidak memungkinkan untuk sholat tahiyat masjid. Misalnya kita datang ada pengajian, kalau kita sholat nggak enak sama pengajiannya, begitu, pengajiannya meluas, nggak ada tempat kecuali di tengah-tengah majelis kita kalau mau sholat. Nah, kita nggak sholat itu nggak bisa. Wal ahsan, nah kalau kita bisa tahiyat masjid, yang lebih bagus
yang lebih cakep adalah sebagaimana Imam Al-Fakihi, antusalliya arba rakaat, salatnya 4 rakaat. Tahiyat masjidnya, salatnya biasanya kan 2 rakaat. Nah, kita salatnya 4 rakaat. Bitaslimatin wahidatin, 1 salam. Jadi 4 rakaat, 1 salam. Jadi salamnya 1. Enggak ada tahiyat pertama, langsung tahiyat terakhir di rakaat ke-4. Nah, itu yang lebih afdal. Kata ulamanya, walaupun kita mau lebih dari 4, sholatnya 8 rakaat. Ya udah, kalau 8 rakaat tahiyatnya di akhir, di rakaat yang ke-8. 100 rakaat tahiyatnya di rakaat yang ke-100. Capek dah. 4 rakaat aja udah. 4 rakaat ini jangan sampai ketinggalan nih, rugi kalau ketinggalan. Nah, sayang. Ini amalan guru-guru kita juga. Nah, ini 4 rakaat, taqra kulla rakaatin ba'dal Fatihah al-Ikhlas 50 marrah. Setiap rakaatnya baca surah Al-Ikhlas setelah Fatihah. Jadi setelah baca Fatihah, surahnya baca Al-Ikhlas 50 kali. 50 kali. Rakaat pertama Fatihah Al-Ikhlas 50 kali. Rakaat kedua Fatihah Al-Ikhlas 50 kali. Rakaat ketiga Fatihah Al-Ikhlas 50 kali. Rakaat keempat Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 50 kali. Baru salam. 4 rakaat Fatihahnya berarti jumlahnya berapa ya? 200 Fatihah. Jadi jumlahnya 200 surah Al-Fatihah. Itu disebutkan di dalam kabar. Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya orang yang mengerjakan salat yang semacam itu tidak akan dia mati kecuali dia melihat nanti tempatnya di surga, atau akan diperlihatkan sebelum dia mati tempatnya dia di surga. Begitu. Jadi udah ada kabar gembira sebelum dia mati, tempatnya di mana udah kelihatan. Sehingga meninggalnya dia udah tahu tempatnya dia nanti di surga yang sebelah mana. Makanya kita jangan heran kalau kita lihat ada orang soleh, orang baik yang sholat yang meninggalnya itu dia ketawa, meninggalnya itu dia tersenyum, meninggalnya itu dia mukanya kayak bahagia. Padahal mati ini. Mobilnya dia tinggal, rumahnya dia tinggal, istrinya dia tinggal, anaknya dia tinggal, tapi kok senyum bahagia. Jangan heran. Boleh jadi itu disebabkan dia sudah melihat tempatnya dia nanti di surga di sebelah mana. Atau boleh jadi dia sudah disambut oleh baginda Rasulullah SAW. Atau boleh jadi itulah angan-angan, cita-cita, keinginan tertingginya bertemu dengan sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tersenyum. Kita kalau ketemu kekasih kan senyum, dinanti-nantikan. Malam minggu lama banget ya, nggak sabaran, belum malam minggu udah malam Kemis, udah rapi-rapi berangkat dulu deh, mampir dulu di samping JIS beli bunga, mumpung masih sore belum tutup. Nanti tuh bunga simpen di rumah, taruh di air dulu biar gak layu, karena mau dikasihnya malam-malam. Enggak, akhirnya ketemu tuh, nggak bisa ketemu, nggak sabaran, pengen lihat wajahnya, video call.
Ya, ya. VCS, video call syariah. Ya, video call syariah. Karena pengen bertemu sang kekasih. Nah, mereka orang-orang soleh, kekasihnya mereka adalah Allah. Mereka senang ketemu dengan Allah. Matinya mereka bukan sial. Matinya mereka adalah keberuntungan bertemu dengan sang kekasih. Makanya itu Sayyidina Bilal ketika di akhir-akhir daripada masa kehidupannya, akhir mendekati ajalnya, keluarga pada sedih. Ya karabah wa ya hazanah, keluarganya pada bilang, alangkah gelisahnya, alangkah sedihnya hati ini akan ditinggal oleh ayah, akan ditinggal oleh sang suami dan lain sebagainya. Sayyidina Bilal menjawab, la ya karabah, bukan ya karabah, bukan kesialan, bukan kesedihan, tapi kebahagiaan. Inilah kebahagiaan. Godan alqa ahibbah Muhammadan wa hizbah. Nanti bentar lagi saya akan bertemu sang kekasih Nabi Muhammad dan keluarga-keluarganya. Begitu. Jadi meninggalnya girang karena bakal ketemu lagi, kumpul lagi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu jadinya. Nah, orang yang ngamalkan ini salat 4 rakaat, setiap rakaatnya baca qul huwallahu ahad 50 kali, berbarengan niatnya dengan tahiyat masjid atau berbarengan niatnya dengan salat duha, 4 rakaat, 1 salam terakhir, ini akan diperlihatkan tempatnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wala tatrukit tahiyyat wa in kana al-imam yakhthub. Kata Imam Ghazali, jangan sekali-kali tidak sholat tahiyat masjid walaupun imamnya udah naik mimbar. Walaupun imamnya sudah naik mimbar, tetap sholat tahiyat masjid, tapi jangan panjang-panjang. Tahiyat masjidnya singkat aja. Jangan lebih dari 2 rakaat. 2 rakaat singkat, jangan panjang-panjang, jangan baca Yasin. Jangan baca Al-Baqarah. Baca Fatihah, habis itu kulhu. Atau baca Fatihah langsung ruku, enggak pakai baca surah lagi. Karena sebagian ulama katakan kerjakan sholat tahiyat masjid yang wajib-wajibnya aja. Yang sunat-sunat baca surah, nggak usah dibaca. Untuk agar mempersingkat sholatnya, agar segera bisa mendengarkan khutbahnya si imam. Begitu. Karena kalau lebih dari 2 rakaat nggak boleh. Harus minimal 2, maksimalnya 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat tahiyat masjid. Singkat, nggak panjang. Terus seandainya dia tahu kalau dia sekiranya mengerjakan sholat tahiyat masjid itu akan kehilangan takbiratul ihram bareng imam. Kita datang telat. Terus kita pengen sholat tahiyat. Nah, kita tahu kalau kita sholat tahiyat nih imam udah mau habis khotibnya. Kalau kita sholat tahiyat, imam keburu qomat, keburu takbiratul ihram sholat, sehingga nggak kedapatan takbiratul ihram bersama imam. Nah, kalau kita mengira-ngira demikian, atau bahkan kita yakin yang demikian, maka kita nggak usah sholat tahiyat masjid. Nah, gantinya tadi itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.
sebanyak 4 kali. Dan kita berdiri aja tuh. Berdiri aja, jangan duduk kalau bisa. Berdiri aja, jangan duduk. Sehingga nanti ketika qomat, kita belum duduk, udah sholat Jumat. Jadi kita tidak duduk di masjid tanpa sholat tahiyat masjid. Begitu. Makanya kalau kita lihat orang tuh lagi azan, orang pada berdiri, itu berdiri bukan karena menghormati azan. Kadang-kadang orang salah paham. Dikiranya berdiri karena menghormati azan. Akhirnya ketika sedang dikumandangkan azan di majelis, di rumah, atau di bukan masjid, bukan musola, ada orang azan, dia diri, dia tungguin azannya selesai. Mau ngapain diri? Duduk aja. Begitu. Karena berdirinya mereka bukan untuk menghormati azan, tapi berdirinya mereka untuk menunggu azan selesai, terus dia sholat tahiyat masjid. Karena tahiyat masjid itu sholatnya sebelum duduk. Kalau udah duduk udah batal kesunahan daripada sholat tahiyat masjid. Begitu. Jadi mereka berdiri karena pengen sholat tahiyat masjid, menunggu azan. Dia menghormati azan, benar menghormati azan, mendengarkan suara azan. Tapi bukan karena azannya dia berdiri. Begitu. Walhasil kalau nggak keburu, takut nggak dapat takbiratul ihram sama imam, nggak usah tahiyat masjid, nggak usah sholat tahiyat masjid. Tungguin imam takbir, kita sholat Jumat langsung. Sholat Jumat langsung. Apalagi kalau udah qomat. Orang kadang-kadang suka nggak ngerti dalam tata cara beribadah, nggak ngerti mana yang prioritas, mana yang harus diutamakan. Udah qomat, tapi karena dia tahu fadilah qobliyah itu besar dan dia selalu mengamalkan, sehingga masjid udah qomat, dia tetap sholat qobliyah. Dia tetap sholat qobliyah. Akhirnya selesai qobliyah, dia kejar imamnya, dia kejar-kejaran. Imamnya ruku, dia kejar-kejaran. Sholatnya kejar-kejaran. Salah udah. Kalau udah sampai masjid, mau sholat Jumat atau sholat fardu yang lainnya, kalau udah sholat masuk masjid qomat, maka kita nggak usah pakai sholat qobliyah, langsung ikut imam takbiratul ihram sama imam. Kalau masbuk telat, nggak kebagian takbiratul ihram sama imam, imamnya sudah sujud, maka kalau kita langsung takbir, nggak usah baca Fatihah, nggak usah pakai ruku, langsung ikut sujudnya imam. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung sujud, ikutin imam. Tapi kita mesti ingat, rakaat itu nggak dianggap, tidak dihitung. Begitu. Jadi jangan kejar-kejaran sama imam. Imamnya sujud, dia rukuk, kejar-kejaran. Dia tidak, imamnya duduk antara dua sujud. Imamnya sujud lagi, dia baru nyusul sujud pertama. Kejar-kejaran akhirnya. Nggak usah kejar-kejaran, ikutin imamnya. Nggak usah pakai ruku, nggak usah pakai tidak, nggak usah baca Fatihah, langsung ruku, langsung sujud, ikutin imam. Kalau kita masbuk. Jadi begitu. Jadi apa namanya? Kalau udah qomat, nggak usah sholat. Ini qobliyah subuh, sholat fajar lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Nggak ada apa-apanya dibandingkan takbiratul ihram bersama imam. Itu qobliyah nggak ada harganya. Dunia dan seisinya nggak ada harganya dibandingkan takbiratul ihram bareng sama imam subuhnya. Nanti habis subuh, kalau emang dia terbiasa untuk melaksanakan qobliyah subuh, maka setelah subuh dia sholat qobliyah subuh. Qodoan atau sebagian ulama katakan nggak usah qodoan, masih tetap adaan karena masih berada di waktu subuh. Jadi sholat qobliyahnya setelah sholat subuh, karena biasa istiqomah, kita nggak pernah ketinggalan qobliyah subuh, nggak apa-apa. Begitu, jangan kita membela-belain sholat subuh qobliyah sehingga kita ketinggalan takbiratul ihram sama imam. Ini takbiratul ihram sama imam ini adalah safwatus sholah. Jadi takbiratul ihram bersama imam, bagaimana ya maksudnya?
Imam takbir, kita takbir. Imam takbir, kita takbir. Jadi ketika imam sedang membaca atau mengingatkan makmumnya sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf, makmum udah berniat usolli fardhu subhi rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Niat dilafadzkannya. Jadi imam takbir Allahu akbar, makmum Allahu akbar. Begitu. Jadi takbirnya makmum setelah takbirnya imam langsung, itu baru orang yang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Jangan ditunda, karena safwatus shalah adalah takbiratul ihram sama imam. Inti dari sholat intisari daripada sholat itu semua tercakup di dalam takbiratul ihram bersama imam. Makanya mesti dijaga takbiratul ihram sama imamnya. Nah ini dia tahiyat masjid. Kemudian wa minas sunnah, termasuk juga kesunahan yang kita lakukan di hari Jumat adalah antaqra'a fi arba'i raka'atin suratal an'am wal kahfi wa ta'a wa yasin. Atau boleh juga salat malam kita salat 4 rakaat, apa itu salat hajat, apa itu salat witir, apa itu salat yang lainnya, kita kerjakan 4 rakaat. Ini boleh 2 pilihannya. Pilihan yang tadi baca kulhu, atau pilihannya yang ini, yang kedua. Apa itu? Setiap rakaatnya dia baca pertama surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Yang kedua surah Al-Kahfi. Yang ketiga surah Toha. Yang keempat surah Yasin. Wah, ini panjang-panjang banget. Udah kulhu aja deh. Kulhu aja 50 gampang. Bisa kita hitung. 3 kali putaran. 1, 2, putar lagi 3, tambah 5. Udah 50. 3 kali 15 berapa ya? 45. Lama mikirnya loh. 45 tambah 5 berapa ya? 50. Jadi 3 kali putaran ini 3 kali tambah 5. Nah, 50. Gampang hitungnya. Ambil salat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Itu kurang lebih kita ngerjain itu salat enggak lebih dari 15 menit. Paling 10 menit lebih dikit. Enggak lebih dari 15 menit, sebentar. Tapi keutamaannya luar biasa. Kalau mau yang lebih panjang, ini bacanya. Surah Al-An'am, surah Kahfi, surah Toha, surah Yasin. Nah, tapi yang 4 surah ini boleh dikerjakan siang hari, boleh dikerjakan malam hari. Yang tadi tuh, yang kulhu dikerjakannya sebelum Jumat, di waktu duha, duha. Fa in lam takdir, kalau nggak bisa, fa surat Yasin wa Dukhan wa Alif Lam As-Sajdah wa surat Al-Mulk. Sama aja, masih panjang-panjang juga ini. Kalau nggak bisa tadi, ya lebih pendek dah. Surah Yasin, surat Dukhan, Alif Lam Mim Sajdah, dan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Nah ini 4 surah ini nih, Yasin, Dukhan, Alif Lam Mim Sajdah, sampai Al-Mulk. Ini 4 surah ini termasuk juga tata cara namanya sholat taqwiyatul hifdz, sholat untuk menguatkan hafalan. Ada namanya sholat untuk menguatkan hafalan. Usolli sunatan li taqwiyatil hifdz raka'ataini arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Itu 4 rakaat. Rakaat pertama baca Yasin, rakaat kedua Dukhan, 3 Sajadah, 4 Tabarok. Nanti ada doanya tuh. Ada doanya khusus.
Doa ini dikerjakan setiap malam Jumat, hanya malam Jumat. Jadi namanya sholat taqwiyatul lil hifdz. Wala tada qira'ata hadhihi suwar. Minimal kalau itu surah-surah yang disebutkan tidak kita baca di dalam sholat, jangan ditinggal itu surah untuk kita baca walaupun di luar sholat. Walaupun nggak sholat, kita baca, jangan ditinggal hari Jumat ataupun malam Jumat. Fi lailatil Jum'ah fa fiha fadlun katsir, karena dia punya keutamaan besar. Itu surah-surah yang tadi itu keutamaannya besar. Di antaranya ini disebutkan siapa orang yang baca surah Al-An'am yakunu mutawajjihan li hifdziddin, itu akan menghasilkan, berpotensi untuk menjaga agamanya, terus menjaga rizkinya, terus memberikan rizki yang banyak dalam urusan dunianya. Surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Terus lagi Nabi SAW mengatakan, man qara'a surat al-kahfi lailatal jum'ah aw yaumal jum'ah u'tiya nuran min haitsu yaqra'uha ila Makkah. Orang yang baca surah kahfi hari Jumat atau malam Jumat, maka orang tersebut akan diberikan cahaya dari tempat dia baca itu surah sampai ke kota Mekah. Itu cahaya memanjang ke kota Mekah dari tempat dia baca. Terus ghufira lahu ilal jum'atil ukhra, dari Jumat itu sampai Jumat depan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Kahfi ini. Pendek surah Kahfi, dibaca paling setengah jam, 20 menit atau 15 menit. Kalau cepat, surah Al-Kahfi dibaca. Kalau mau berangkat Jumat, dibaca. Wa fadli salasati ayyam, bahkan bukan seminggu ke depan, lebihnya 3 hari, jadi 10 hari ke depan. Jadi dari kita baca Jumat tadi ini, surah Kahfi, 10 hari ke depan dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, wa shalla alaihi sab'una alfa malakin, malaikat yang jumlahnya 70.000 akan memintakan istighfar buat dia sampai pagi. Sampai pagi. Jadi kalau bacanya malam, kalau bacanya siang sampai malam. Wa ufiya minad da'. Selain itu, orang baca surah Kahfi akan dijaga dari segala macam penyakit. Wadabi wadubailah. Dubailah ini penyakit dalam paru-paru atau di bagian perut, bagian dalam paru-parunya bernanah. Begitu, paru-parunya bernanah. Atau di bagian dekat jantung, begitu, paru-paru itu kan atasnya jantung ya, begitu ya. Walhasil di bagian dalam ada nanahnya. Wadatil junub, atau juga radang selaput dada, dijauhkan dari penyakit itu. Wal juzam, ini juzam lebih mengerikan lagi. Pertama luka, dia menjadi merah, gatal, kemudian menjadi hitam, habis itu rontok kulitnya. Itu penyakit juzam. Wal baras, belang. Belang. Bukan hidung belang, beda lagi kalau hidung belang Wa fitnatid dajjal, ini yang paling penting, selamat dari fitnahnya dajjal, dari tipu daya dajjal. Kita nggak tahu nih, akhir zaman dajjal turun. Kalau kita masih ada, mudah-mudahan kita udah nggak ada. Kalau masih ada, kita nggak tahu kita berada di pihaknya dajjal atau di pihak yang benar, begitu. Makanya kita minta sama Allah biar selamat dari fitnah dajjal dan juga fitnah dajjajil yang sebelumnya dajjal aslinya. Kita minta biar selamat daripada fitnah dajjal dan juga
anak buah Dajjal yang lainnya yang datang sebelum Dajjal aslinya. Karena kata Nabi ada 70 Dajjal sebelum Dajjal yang asli datang. Banyak Dajjal jadinya nih. Tukang bikin kisruh. Ini Dajjal. Terus lagi keutamaannya apa? La yaqra ahlul jannah minal Qur'an illa Yasin wa Thaha. Itu orang penduduk surga tuh bacaannya, kedemenannya bacaan Yasin sampai Thaha. Bacaannya surah Yasin dan surah Thaha. Sesuai deh, kita alhamdulillah apa-apa kita baca tuh surah Yasin, tahlilan Yasin, selamatan Yasin, pernikahan Yasin, semua kita baca. Acara apapun baca surah Yasin. Terus lagi apa? Mata qara'a surat Thaha, yuhibbu salatal lail, wa yaf'alu khair, yuhibbul 'ashra min ahli din. Wa man tala surat Yasin yakun dinuhu qawiyan. Orang baca surah Yasin agamanya kuat. Orang baca surah Thaha maka dia akan senang bangun malam, senang berbuat baik, senang kepada agama. Begitu. Terus Nabi bilang lagi surah Alif Lam Mim Tanzil. Surah Sajadah itu akan diberikan pahala, yang baca itu pahalanya seperti orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Baca surah Sajadah di malam Jumat seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar. Terus lagi baca Dukhan di malam Jumat, Allah akan buatkan istana yang megah di surga nantinya. Terus lagi surah Al-Mulk, Atahullah khairat dunia wal akhirah. Allah berikan kebaikan dunia wal akhirah. Allah perbanyak pertolongannya, kebaikannya. Terus juga Mani'ah. Surah Al-Mulk adalah penyelamat daripada siksa kubur. Nah, ini dia. Ini amalan-amalan di malam Jumat. Imam Ghazali tahu nih, kita orang punya semangat lemah untuk amalan-amalan yang banyak. Kata Imam Ghazali, wa man lam yusir dzalik, orang yang enggak sanggup untuk melaksanakan amalan yang sebegitu banyak, fal yuksir min qiraati suratil Ikhlas. Paling kagak malam Jumat dia perbanyak baca surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas, baca qul huwallahu ahad yang banyak di malam Jumat, di hari Jumat. Wa aksir minas shalah ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum khassah. Selain itu, perbanyak baca salawat. Kulhu amin salawat. Kalau mau diperingkas lagi, udah saking malesnya males, minimal perbanyak baca salawat. Itu perbanyak bagaimana? Berapa jumlahnya? Maksudnya perbanyak tuh berapa? Minimal dianggap memperbanyak baca salawat sehari, semalam, pagi atau siang kita baca 300, malam kita baca 300, baru tuh memperbanyak baca salawat. Kalau bisa lebih. Zaman sekarang banyak orang-orang yang masih hidup yang mereka baca salawatnya 100.000 kali satu hari. Nah, di luar dari kesibukan mengajarnya, di luar dari kesibukan wiridan yang lainnya, itu masih sempat beliau itu baca sholawat kepada Nabi 100.000 kali. Kita jangan mau kalah. As-sagi bagi yang maha memberi maqam tinggi, Allah masih sama. Allahnya mereka yang meninggikan derajat Imam Haddad, Allahnya Imam Faqih Muqaddam, Allahnya Imam Suyuti, mereka punya Tuhan sama seperti Tuhannya kita, dan kekayaan Allah nggak habis. Bukan berarti udah habis, maqam yang tinggi udah diberikan sama Imam Haddad, udah berarti zaman sekarang udah kehabisan, nggak ada lagi maqam-maqam tinggi gitu. Enggak, masih bisa. Kalau kita jalan di jalannya mereka, kita bisa dapat seperti apa yang mereka dapatkan. Begitu. Jadi minimal baca sholawat yang banyak di hari Jumat ataupun di malam Jumat. Ini amalan-amalan hari Jumat.
jangan sampai ketinggalan. Nah, jangan sampai luput sayang karena memang hari Jumat, malam Jumat, ulama-ulama kita itu lebih mengkhususkan itu hari untuk memperbanyak baca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik hidayah agar kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit amalan-amalan yang diajarkan guru-guru kita dari baginda Rasulullah SAW, sehingga kita dapat memantik daripada perhatian baginda Rasulullah SAW. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.